Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai prediksi soal-soal TPS UTBK tahun 2020, yang mana di sini akan saya munculkan 10 soal lagi mengenai soal-soal HOTS yang kemungkinan besar akan muncul di tahun di UTBK tahun ini. Untuk soal pertama, coba kita lihat titik potong dari dua garis yang disajikan dalam persamaan matriks minus 2, 3, 1, 2 X, Y sama dengan 4, 5 adalah. Banyak cara menyelesaikan soal yang seperti ini. Bisa dengan eliminasi, bisa dengan menggunakan matriks. Dengan matriks saja bisa banyak ya. Titik potong dari dua garis katanya, dengan menggunakan matriks pun boleh. Untuk mencari X-nya, itu bisa kita buat nanti ganti posisi yang ini dengan ini. Ya, berarti bisa kita buat cari determinannya ya. 4, 5 di sini 3, 2 per determinan dari minus 2, 3, 1, 2 ya. Itu dia untuk mencari X-nya. Sedangkan untuk mencari Y-nya, ganti posisi yang ini, posisi kolom kedua dengan ini. Berarti jadi minus 2, 1, 4, 5 per determinan minus 2, 3, 1, 2. Oke, kita lihat apabila diketahui matriks A, B, C, D, maka determinan dari A itu nanti sama dia dengan AD kurang BC. Ini kita ingat ya. Sehingga ini bisa kita buat A-nya mana? 4, 2. Ini kita kalikan AD-nya, berarti 8 dikurang 3 kali 5, 15 per yang ini minus 4 dikurangi 3. 8 dikurangi 15 itu adalah minus 7 per minus 7, berarti hasilnya 1. Kemudian di sini minus 2 dikali 5 minus 10 kurang 4 per ini minus 7, hasilnya sama dia dengan minus 14 per minus 7, hasilnya 2 ya. Maka X, Y nya adalah 1,2. Opsinya yaitu yang B. Berapa nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat apabila dikasih tahu pernyataannya X kurang Y dikuadratkan sama dengan 8 dan X, Y sama dengan 12. Kita lihat pernyataan satunya, ini pastinya tidak akan cukup. Ini ya, pernyataan satu saja tidak akan cukup untuk menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena kalau kita jabarkan, coba kita jabarkan ya. Ini nanti hasilnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY sama dengan 8. Inilah yang menjadi penyebab dia tidak cukup. Karena 2XY-nya kita tidak tahu dan tidak dikasih tahu di sini, di pernyataannya. Berarti option A dan option D kita buang ya. Kemudian yang kedua, XY sama dengan 12. Apakah ini cukup untuk menjawab pertanyaan? Tentu saja tidak ya, karena ini hanya XY-nya saja yang dikasih tahu. Padahal yang ditanya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari X dan Y-nya belum cukup. Sehingga pernyataan B-nya atau option B-nya pastinya salah. Bagaimana kalau kedua-duanya kita gunakan bersama-sama ya? Sehingga seandainya lah kita jabarkan yang ini, kita lanjutkan, nanti akan diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2 kali XY-nya 12 sama dengan 8. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 ditambah 24. Hasilnya adalah 32. Dari sini kedua pernyataan harus digunakan secara bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Sehingga opsinya adalah yang C. A adalah himpunan bilangan genap positif. Jika jumlah dari 5 elemen yang berurutan dari A adalah X, maka bilangan yang terbesar adalah. Oke, karena dia bilangan genap berarti pasti dimulai dari 2 dan seterusnya ya. 2, 4, 6, 8 dan sampai tak terhingga. Jumlah 5 elemen yang berurutan. Misalkanlah elemen yang pertama kita ambil adalah A,
Berarti yang berurutannya lagi tambah 2 pastinya ya. Tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ini maaf, ini 8. Inilah bilangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Katanya jumlahnya ini 5 bilangan yang berurutan ini adalah X. Maka bilangan yang terbesar, berarti yang ditanya adalah A ditambah 8. Dari sini coba kita jumlahkan dulu, kita cari ya, kita selesaikan. A tambah A tambah A tambah A tambah A, hasilnya adalah 5A. 2 tambah 8, 10. 6 tambah 4, 10. Berarti 10 tambah 10, 20, sama dengan X. Jadi sama-sama kita bagi 5, berarti A ditambah 4 sama dengan X per 5. Sehingga dari sini bisa kita cari A ditambah 8 itu nanti sama dengan A tambah 4 tambah 4. Kan gitu ya. Ini 8 itu kan 4 tambah 4 sama dengan A tambah 4 itu adalah X per 5 tambah 4. Sudah ada di jawaban belum ya? Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Ke per 5 ini sudah X. 5 dikali 4, 20. Sehingga bilangan terbesarnya adalah X tambah 20 per 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. A, B, C, D adalah belah ketupat. P, Q, R, S masing-masing titik tengah belah ketupat, dan B, D sama dengan AB. Jika luas belah ketupat sama dengan 2L, maka luas daerah arsir adalah. Oke, kita lihat karena BD sama dengan AB, bisa kita peroleh bahwa segitiga ABD itu nanti sama dia dengan segitiga BCD. Kenapa tanya? Karena dia kan belah ketupat. Belah ketupat itu semua sisinya sama panjang. Karena AB-nya tadi sama dengan BD, berarti ini sama, ini juga sama, dan ini sama. Oke? Dan ini sama sisi. Apabila ini kita bagi, ya, maka satu segitiga sama sisi ini akan membentuk segitiga yang sama besar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk satu segitiga ada 8 segitiga kecil ya, seperti yang diarsir ada 8. Oke, berarti untuk satu belah ketupat itu nanti ada berapa bagian? Karena ini ada 2 segitiga besar, segitiga sama sisinya, berarti ini ada 16 bagian. Maka luas arsir yang diarsirkan ada 4 bagian saja per 16 bagian dikalikan dengan, karena luas belah ketupat itu adalah 2L. Berarti bisa kita buat ini 8 dengan 16 berarti 2. Jadi hasilnya adalah setengah L. Opsinya yang A. Misalkan P sama dengan 10 dikali 9 faktorial pangkat setengah, Q sama dengan 9 dikali 10 faktorial pangkat setengah, dan R sama dengan 11 faktorial pangkat setengah, dengan N faktorial 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N. Susunan yang benar dari ketiga bilangan ini adalah, ya, dari sini bisa kita buat P tadi sama dengan 10 dikali 9 faktorial pangkat setengah. Sedangkan Q-nya sama dengan 9 dikali 10 faktorial. 10 faktorial itu kan sama dengan 10 kali 9 faktorial ya. Yang ini adalah 10 dikali 9 faktorial. Berarti bisa kita buat 10 pangkat, atau kita buat saja dulu ini 9 faktorial pangkat setengah. Sedangkan R-nya adalah 11 faktorial. Kita arahkan ke 9 faktorial biar lebih gampang. 11 dikali 10 dikali 9 faktorial dipangkatkan dengan setengah. Sudah lebih gampang. Karena ini dia dalam akar, karena pangkat setengah ya, dalam akar. Berarti ini kita arahkan juga ke dalam akar. 10 itu kalau kita buat ke akar itu adalah akar 100 dikali 9 faktorial pangkat setengah. Kemudian yang ini
9 itu adalah akar 81 dikali 10 akar 10 dikali 9 faktorial pangkat setengah. Sama dengan yang R-nya adalah akar dari 11 kali 10 dikali 9 faktorial pangkat setengah. Sehingga dari sini, karena 9 faktorialnya sudah sama semua, untuk melihat mana bilangan yang terbesar, ya kita lihat aja yang ininya. Di sini tadi adalah akar 100, kemudian ini 81 dikali 10 berarti akar 810, yang R-nya akar 110. Ya, ini dikali 9 faktorial pangkat setengah semuanya. Jadi, dari sini bisa kita lihat yang terbesarnya adalah Q, kemudian R, kemudian P. Jadinya P-nya lebih kecil dari R, lebih kecil daripada Q. Opsinya adalah yang D. Akar 3 ditambah 2 akar 2 dikurang akar 2 sama dengan berapa? Untuk soal seperti ini, teman-teman harus ingat bentuk dari ini, penjabaran yang seperti ini, akar M tambah N tambah ataupun dikurang 2 akar MN, itu nanti hasilnya adalah akar M ditambah ataupun dikurang akar N. Ini saja yang perlu kita ingat ya. Kita tulis ulang dulu. 3 tambah 2 akar 2 dikurang akar 2 sama dengan. Kita cari dua buah bilangan yang ditambahkan hasilnya 3 dan dikalikan hasilnya 2. Kan sudah memenuhi ya ke bentuk ini ya. 2 akar ini, 2 akar. Berarti hasilnya 2 tambah 1 dan 2 dikali 1. Ini syaratnya, ini M-nya harus lebih besar daripada N. Ya, sehingga akar 3 tambah 2 akar 2 bisa kita jabarkan menjadi akar 2 ditambah akar 1. Oke, dikurang akar 2. Akar 2 dengan akar 2 kita habiskan, jadi tinggal akar 1 atau sama dengan 1. Jadi opsinya adalah yang D. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika 1 orang dengan berat badan 65 kg digantikan oleh orang baru. Diberikan di sini pernyataan P-nya berat badan orang baru, kemudian Q-nya 80 kg. Oke, teman-teman juga harus ingat ini salah satu bentuk soal HOTS yang akan dimunculkan di UTBK tahun 2020. Kita cari dulu P-nya. Karena Q-nya sudah, pernyataan Q-nya sudah dikasih tahu, tinggal kita cari pernyataan P-nya. Berat badan, andaikan berat badan yang 8 orang ini, kita misalkan saja dia X1 ya, berat badannya. Rata-rata berat badannya. Oke, maka rata-rata X1, rata-rata 1 itu kan sama dengan X1 ditambah X2 sampai dia dengan X8 per 8. Berat yang lama ini kan 8x1 nya sama dengan x1 tambah x2 tambah dengan x8. Inilah berat lama. Oke, kita lihat ke berat yang barunya. Total dari beratnya yang lama dikurangi 65 kg, ditambahkan orang barunya. Misalkan orang barunya itu tadi adalah P ya, tambah P per 8 katanya sama dengan rata-ratanya bertambah 2, berarti X1 nya ditambah 2, tinggal kita kali silang. 8x1 dikurang 65 tambah P sama dengan 8, rata-rata 1 tambah 16. Ini habis ya. Jadi tinggal dari sini P sama dengan 16 ditambah 65, hasilnya adalah 81. Jadi P-nya sudah dapat 81, Q-nya 80, sehingga bisa kita simpulkan bahwa P lebih besar daripada Q. Jadi opsinya adalah yang A. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 15 dan jangkauan 6.
Jika setiap nilai dari data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, ternyata menghasilkan data baru dengan rata-rata 7 dan jangkauan 3. Maka nilai A dan B masing-masing adalah. Kita buat dulu sedikit mengenai teorinya. Apabila suatu data ditambah ataupun dikurangi sebesar P, kita buat saja ya seperti ini, sebesar P, maka di sini dia nanti yang berubah hanya ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan yang mana-mana saja, yaitu mean atau rata-rata, kemudian modus, kemudian kuartil, median, kan gitu ya. Kemudian kalau dia dikali ataupun dibagikan sebesar P, maka di sini nanti yang berubah semuanya ya. Baik mean, modus, kuartil, kemudian jangkauan ini berubah, jangkauan, simpangan, dan lain sebagainya. Disinilah dia berubahnya. Sehingga bisa kita buat nanti, ini katanya data lama, kemudian ada data yang baru. Rata-rata lamanya sama dengan 15, jangkauan lamanya sama dengan 6. Kemudian rata-rata yang baru sama dengan 7 dan jangkauan yang baru sama dengan 3. Katanya dia dikurangi A dan dibagi B, sehingga bisa kita peroleh nanti persamaannya. Yang pertama, rata-rata baru itu sama dengan, karena dia berubah atau berubah ketika dikurangi A, maka rata-rata lama dikurangi A per B-nya dibagi, berubah juga dia. Jadi rata-rata barunya nanti sama dia dengan 7 sama dengan 15 dikurang A-nya tadi adalah belum dikasih tahu, B-nya belum. Kemudian yang kedua, jangkauan baru itu sama dengan jangkauan lama. Jangkauan dia tidak berubah ketika dikurangi ataupun ditambah, maka yang berubah ketika dia dikalikan ataupun dibagi ya di sini, sehingga jangkauan lama per B. Jangkauan barunya tadi adalah 3, jangkauan lamanya adalah 6 per B, sehingga dari sini kita peroleh B-nya sama dengan 2. Inilah kita substitusikan lagi kemari, maka 7 dikali B-nya 2, 14 sama dengan 15 dikurangi A, maka A sama dengan 1. A-nya 1, B-nya 2, maka opsinya adalah yang C. Nilai dari 1 per 1 tambah akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah akar 3 tambah seterusnya sampai dengan 1 per akar 64 tambah akar 63 tambah akar 64 sama dengan berapa? Ya, kalau persoalan seperti ini mungkin buat sebagian teman-teman akan merasa ini tidak akan terlalu susah ya. Caranya kita lihat dulu, kita jabarkan dulu satu per satu ya. 1 per 1 tambah akar 2, kalau seandainya kita kalikan dengan akar sekawannya, berarti 1 kurang akar 2 per 1 kurang akar 2 sama dengan 1 kurang akar 2 per yang ini hasilnya 1 kurang 2. 1 per akar 2 per minus 1, hasilnya bisa kita buat jadi akar 2 kurang 1. Sehingga kalau kita buat nanti seperti ini seterusnya, bisa menghasilkan yang ini jadi akar 2 kurang 1 tambah yang ini juga nanti jadi ini kurang yang ini, demikian seterusnya ya. Jadi akar 3 kurang akar 2, ini akar 4 dikurang akar 3, demikian nanti selanjutnya sampai dengan akar 64 dikurang akar 63. Ada yang bisa kita habiskan di sini, pastinya ada yang ini habis. Kemudian akar 3-nya juga habis, akar 4-nya juga habis. Demikian selanjutnya sampai dengan yang ini. Di sini nanti tinggal akar 64, itu yang positifnya dikurangi 1.
1. Akar 64 adalah 8 kurang 1 sama dengan 7. Kita lanjut ke soal terakhir. 10 orang yang mengunjungi restoran akan mendapat 2 meja bundar. Meja bundar A berukuran besar untuk 6 orang dan meja bundar B untuk 4 orang. Banyaknya cara mereka menggunakan kedua meja tersebut adalah. Ini juga bentuk dari soal-soal yang akan keluar di UTBK 2020 ya. Opsinya akan selalu nanti seperti ini, 1, 2, 3 saja benar untuk yang A, B 1, 3 saja yang benar, kemudian 2, 4 untuk yang C, hanya 4 saja untuk yang D, dan semua pilihan benar. Sini katanya ada ya. Andaikan ini yang A, yang ini B. Di sini katanya harus 6 orang, di sini harus 4. Untuk memilih yang 6 orang atau memilih yang 4 orang itu sama saja, kita gunakan kombinasi. Ya, kenapa kombinasi? Karena baik orang pertama ataupun orang kedua itu tidak mempengaruhi pengambilannya ya. Jadi bisa kita buat di sini untuk pemilihannya ini, pemilihan 6 orang adalah kombinasi 6 10 ya. Dia dipilih 6 orang dari 10 orang. Berarti sudah terpilih 6 orang nih. Kemudian untuk menyusun yang 6 orang ini, karena dia meja bundar, berarti kita gunakan permutasi siklis. Ada 6 orang, maka rumusnya adalah N kurang 1 faktorial. N-nya adalah 6, berarti jadi 6 kurang 1, 5 faktorial. Kemudian yang di sini juga 4 kurang 1, 3 faktorial. Berarti kombinasi 6, 10, 5 faktorial, 3 faktorial. Yang ini. Ini bisa juga kita buat 4, 10, 5 faktorial, 3 faktorial. Kenapa? Karena apabila kita pilih 4 orang dari 10, itu sama saja dengan memilih 6 orang dari 10. 4 orang dipilih di sini, otomatis sisanya akan dimasuk atau terpilih ke meja A. Jadi pilihannya hanya ada 2, yaitu kombinasi 6, 10 dan kombinasi 4, 10, 5 faktorial, 3 faktorial, yaitu 2 dan 4. Sehingga opsinya yang benar adalah yang C. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu video kali ini. Saya sangat berharap teman-teman bisa mendapatkan banyak hal dari soal-soal yang kita munculkan di video ini. Dan di video selanjutnya akan kita bahas lagi soal-soal yang mungkin akan berbeda dari yang sudah saya munculkan di seri 1 dan seri 2. Semoga teman-teman semua bisa lulus di UTBK tahun ini dan bisa tercapai semua cita-citanya ya. Sampai di sini dulu, selamat pagi dan terima kasih.